masing-masing supaya bisa menjalani tesnya. Tes ini dikerjakan selama 5 menit. Bu, tesnya nilainya 30. Ini tidak menjadi nilai patokan untuk nilai akhir ya. Jadi santai saja dikerjanya sesuai kemampuan masing-masing. Apa nilai Bu? Oke. Jadi semua sudah mengerjakan ya. Jadi berdasarkan tes ini ibu membagi kelompok berdasarkan hasil nilainya. Nah, namun jangan khawatir karena kelompoknya itu juga dibagi secara adil. Selanjutnya tujuan pembelajaran ini yakni kita akan menentukan 2 benda sebangun secara informal melalui diskusi. Yang kedua yakni menemukan sifat 2 bangun yang sebangun melalui diskusi. Yang pertama itu secara informal, yang kedua secara matematis. Nah, ternyata itu materi kesebangunan ada dalam budaya kita, dalam budaya Makassar. Kita lihat bahwa gambar di atas merupakan bala lompua. Yang kedua di bawah. Ya, yang kedua. Yang tidak apa di sini ada yang berasal dari bukan Makassar? Tidak, dari Makassar juga ya, Makassar. Oke. Pertanyaannya yakni apakah di gambar ini ada bentuk yang sama? Ada Bu. Ada. Itu Atapnya Bu. yang kedua, apakah di gambar ini ada bentuknya yang sama dan ukurannya yang sama? Ada. Iya. Pertanyaannya tidak. Apakah bangun datar ada bangun datar yang sama tapi ukurannya berbeda? Ada. Yang selanjutnya, bagian mana dari gambar tersebut yang dikatakan sebangun? Atapnya. Atapnya. Apakah betul? Nah, untuk itu kita tahu apakah atapnya sebangun atau tidak. Ibu akan membagikan RKPD. Nah, dari pengerjaan RKPD ini kalian akan mengidentifikasi apakah yang kalian tebak tadi betul-betul sebangun atau tidak. Jadi dalam RKPD-nya ada 2 permasalahan. Yang pertama, masalah pertama itu mengangkat dari budaya kita. Tidak hanya bala lompua, tapi juga ada berbagai macam perhiasan. Nah, untuk mengetahuinya, untuk mengerjakan RKPD, ibu memberikan contoh-contoh kesebangunan seperti ini. Jadi dia ada yang dimiliki bala lompua dan gedung asli. Yang kedua, ada foto dan orang aslinya. Jadi dari 2 contoh ini dapat kita simpulkan secara informal bahwa benda yang sebangun itu punya ukuran berbeda namun bentuknya yang sama. Jadi adik-adik dapat menggunakan informasi ini untuk mengerjakan masalah pertama. Silakan dikerjakan selama 30 menit. Bu, Ya. udah paham Pak ini? Oh, itu memang dia desain supaya membuat adik tahu bahwa ini sebangun. Oh, sama bentuknya tuh Iya, dia dia warnanya ini. Iya. Oh, warnanya di sini lihat sama. Iya, itu harus sampai di situ. Itu ya. Ini. Baik, karena sudah 30 menit berlalu, maka ibu harapkan partisipasi untuk semua kelompok untuk naik dan menjelaskan jawabannya terhadap LKPD. Mungkin dari kelompok 1 untuk menjelaskan masalah pertama, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang ada di RKPD untuk pertanyaan nomor 1. Nah, di buku RKPD dulu. Nah, di soal nomor 1
kelompok saya sudah mendekati 2 bulannya. Untuk kelompok yang pertama itu dia selalu bangun. Ya walaupun dia ukurannya berbeda, tapi dia bentuknya sama. Nah kemudian untuk yang kedua, gambar yang kedua itu tidak sebangun karena dari ukuran dan bentuknya itu juga sudah tidak sama, jadi dia tidak sebangun. Kemudian kalau untuk yang gambar ketiga itu dia sebangun karena walaupun ukurannya berbeda, tapi bentuknya dia sama. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk keluarga yang kelompok kedua, silakan untuk mengutarakan jawabannya. Baik, di sini kan ada pertanyaan yaitu teknik mengubah ukuran gambar pada layar komputernya. Apakah gambar yang sebangun dengan gambar yang asli? Nah, di sini saya menjawab itu bagian A. Bagian A itu merupakan gambar yang sebangun. Karena bisa kita lihat untuk pilihan C, B dan D itu dia posisinya tidak sama ya sama gambar yang asli. Jadi otomatis dia mempengaruhi dari ukuran gambarnya. Jadi di sini saya memilih bagian A karena di bagian A ini dia sebangun baik dari bentuknya dengan gambar yang aslinya. Baik, terima kasih. Untuk masalah kedua, silakan kelompok tiga naik untuk mempresentasikan jawabannya. Jadi kan ini tadi sudah jelaskan apakah kedua bangun data tersebut sebangun. Nah ini menurut saya ini bentuk bangun BEF atau PIF itu adalah sama segitiga Bu. Sudutnya sama. Kemudian sudut yang bersesuaian itu kalau untuk sudut R itu dia sama dengan sudut R di sini. Kemudian sudut P itu dia sama dengan sudut D 1 derajat. Kemudian sudut I itu dia sama dengan sudut E yaitu 15 derajat. Nah, jadi kalau fungsi yang berkesesuaian itu IR itu dia IR itu dia sama dengan PE dengan PE ini Bu ini dia sama dengan E6 ini. Jadi berdasarkan hasil yang saya perolehkan di sini dan sini, maka sini yang bersesuaian konsultan dari bangun PF dan PTR adalah sama. Jadi kalau yang ini Bu berdasarkan hasil yang ini tuh Bu, dia itu bersesuaian juga adalah sebanding Bu. Ya. Jadi dari pengerjaan LKPD bisa kita tarik kesimpulan bahwa secara matematis itu kalau bangun dikatakan sebangun apabila sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian itu 9. Nah, karena kita sudah menemukan secara informal dan secara otomatis persyaratan bangun sesuai bangun yang sesuai itu sebanding, maka itu memberikan lagi satu tugas untuk penilaian pribadi. Silakan di scan dan nanti diperiksa untuk pertemuan selanjutnya. Berarti Bu ini kita jadikan Ya bisa dijadikan tugas, tapi kalau mau dikerjakan sekarang juga tidak masalah. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, bagaimana pendapat adik-adik sekalian? Apakah susah atau gampang atau menyenangkan atau seperti apa? Silakan perwakilan mengutarakan. Menyenangkan Bu.